selagi ku bakal anak, waktuku ada di tempat tersembunyi, dan semua hari-hariku pun tertulis di kitab-Mu. Sebelum satu hari pun ku jalani, selidikilah ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah dan kenalilah segenap pikiranku, dan lihatlah jika ada jalan-jalanku sesat. Tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tuntunlah aku di jalan yang Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trembling out the vintage where the grapes of wrath are stored. He hath loosed the faithful lightning of his terrible sword. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. His truth is marching on. His truth is marching on. Selamat pagi umat GKI Harapan Jaya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Atas nama Majelis Jemaat GKI Harapan Jaya, kami menyambut setiap saudara yang di pagi hari ini mengikuti kebaktian dan pelayanan ini. Tema di dalam kebaktian Minggu 17 Januari 2021 ini ialah memahami, mengalami, melakukan. Dan pemberitaan firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Alexander Hendrik Urbinas. Pada hari ini akan dilaksanakan perjamuan kudus partisipatif awal tahun,
Diharapkan umat dapat mempersiapkannya di rumah. Seperti yang telah saudara-saudara saksikan di video wartalisan, pemahaman Alkitab dewasa akan kembali dilakukan mulai Selasa 19 Januari 2021 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat melalui kanal YouTube GKI Harapan Jaya. Demikian wartalisan pada hari Minggu ini. Selamat beribadah. Mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita berdiri. Saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Apapun keadaan kita bersyukur untuk setiap kasih Tuhan, sehingga kita dapat beribadah pada hari ini. Oleh karena itu, pujilah Tuhan dengan segenap hatimu. Mari nyatakan perbuatan dan kebaikannya kepada dunia. Biarlah hidup kita senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memulai kebaktian pada hari Minggu ini di dalam sebuah keyakinan bahwa kebaktian Minggu ini terjadi karena pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, serta senantiasa mengasihi dan memelihara hidup kita. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk saudara-saudara. Umat Tuhan, pada minggu ini tema kita adalah memahami, mengalami, melakukan. Melalui tema ini, kita ingin memahami bahwa pengetahuan, pengalaman iman, dan tindakan pelayanan adalah 3 pilar yang secara utuh menopang hidup beriman sehari-hari. Kita juga akan diingatkan agar senantiasa merefleksikan kembali pengalaman-pengalaman anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Untuk kemudian dapat berkomitmen melakukan tindakan pelayanan yang nyata sebagai respon atas anugerah Allah. Dalam hidup ini kita sering berlomba-lomba untuk memuaskan kebutuhan kita pribadi. Namun, dalam melayani, seringkali kita menunda atau menyatakan ketidaksiapan karena masih memikirkan kepentingan pribadi. Oleh karena itu, marilah kita bersatu di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa.
Ya Kristus, begitu banyak tidak ternilai kasih dan pengorbananmu untuk hidup kami. Namun, kami seringkali sulit untuk meneladankan Engkau. Hidup kami ini pada akhirnya mengalami kekosongan. Tuhan, ampunilah kami. Tolong ingatkan kami kembali akan anugerah dan kasih-Mu, ya Bapa, agar hidup kami ini boleh sungguh-sungguh bermakna dan menjadi berkat bagi sesama dan lingkungan di mana kami berada. Biarlah anugerah-Mu tersebut tidak menjadi sesuatu yang sia-sia karena keberdosaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri. Umat Tuhan yang terkasih, setelah kita mengaku dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan, maka kini kita bersama akan menerima berita anugerah yang diambil dari Roma 5 ayat 17 yang berkata, sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebelum masuk dalam pemberitaan firman, mari kita menyanyikan PKJ 212, Ya Allah, kasih-Mu besar. Kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Silakan duduk, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus.
Saudara, kini kita bersama akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari bersama sebelum kita membaca apa yang menjadi bagian bacaan kita pada kesempatan hari ini, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa, memohon tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan. Sehingga biarlah roh daripada Tuhanlah yang menguasai setiap kita yang akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sesaat lagi kami bersama akan membuka Alkitab kami. Kami akan membaca apa yang menjadi sapaan firman Tuhan bagi kami pada kesempatan hari ini. Doa kami ialah setiap kami dapat memiliki kerendahan hati, setiap kami juga boleh rindu untuk dapat menjadi seorang hamba dan juga murid yang mau mendengarkan apa yang menjadi sapaan firman Tuhan, yang rindu juga untuk melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Berfirmanlah atas kami ya Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang kami terima dapat kami nyatakan untuk setiap kehidupan di tengah-tengah dunia yang saat ini terus membutuhkan damai sejahtera Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersama berdoa memasuki pemberitaan firman Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian bacaan Alkitab kita pada kesempatan hari Minggu ini diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus dalam kesaksian penulis Yohanes. Yohanes pasalnya yang pertama ayat 43 sampai dengan ayatnya yang ke-51. Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai dengan ayatnya yang ke-51. Mari saudara-saudara kita dapat mempersiapkan bagian bacaan kita tersebut agar setiap kita bisa mengikuti apa yang menjadi dasar di dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Saudara-saudara, demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang membaca, mendengarkan, dan rindu memelihara firman Allah di dalam seluruh kehidupannya. Haleluya. Hallelujah.
Selamat hari Minggu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu kali ini, saudara-saudara, kita bersama memasuki minggu yang ketiga di awal tahun 2021 ini. Dan saudara, pada hari ini kita juga akan bersama menerima pelayanan perjamuan kudus. Saudara-saudara, tema kita di dalam kebaktian minggu pada hari ini ialah memahami, mengalami, melakukan. Saudara-saudara, walaupun bukan seorang guru, tetapi seorang pendeta pasti pernah mengajar. Mengajar di kelas katekesasi, mengajar juga ya di dalam sebuah kegiatan PA itu kan juga proses mengajar ya saudara-saudara ya. Dalam sebuah kegiatan belajar mengajar, yang paling tidak enak adalah kalau kita mengajar tetapi yang menjadi naradidik, murid maksudnya, kemudian tidak respon terhadap apa yang kita ajar, atau minimal terhadap apa yang kita tanya. Atau juga misalkan dia merespon dan menjawab tidak sesuai dengan apa yang sebetulnya kita persiapkan. Jadi kalau kita tanya nggak jawab, guru pusing juga. Atau kita tanya kemudian siswa ini menjawab dengan jawaban yang nggak cocok dengan apa yang sebetulnya kita persiapkan, kita juga bisa jadi pusing. Nah, ada sebuah cerita saudara-saudara. Suatu ketika ada seorang guru sekolah minggu yang melakukan kegiatan pengajaran kepada para murid. Lalu si guru ini bertanya, saudara-saudara. Si guru ini bertanya kepada para murid. Anak-anak, siapa di sini yang percaya kepada Tuhan Yesus? Wah, anak-anak semua angkat tangan, saudara-saudara. Dan tentu saja gurunya menjadi lebih semangat. Kenapa? Karena guru-guru ini kemudian boleh mendengarkan. Guru-guru ini kemudian bisa menerima. Bahwa anak-anak kemudian juga bisa merespon dari apa yang disampaikan. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian si guru ini bertanya lagi kepada si anak sekolah minggunya. Anak-anak di sini siapa yang kemudian juga mau ikut Tuhan Yesus? Siapa di sini yang mau ikut kepada Tuhan Yesus? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, anak-anak ternyata menjawab, mereka mengatakan bahwa kami nggak mau ikut Tuhan Yesus. Nah, ini tidak seperti yang dipersiapkan sebetulnya oleh guru sekolah minggu. Lalu ditanya kenapa anak-anak tidak mau ikut Tuhan Yesus. Lalu anak-anak ini menjawab, karena kami belum mau mati. Kata kakak, Tuhan Yesus itu ada di surga. Kalau kami ikut Tuhan Yesus berarti kami mati dong sekarang. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, cerita ini mau mengatakan bahwa seringkali kita melihat dalam iman kita bahwa Tuhan itu sangat jauh. Bahwa Tuhan itu hanya ada di surga dan Tuhan itu tidak dekat kepada kita. Sehingga prinsip mau mengikuti Yesus kemudian lebih kepada prinsip tentang kehidupan yang jauh di sana dan bahkan nanti. Bukan terjadi kini dan di sini. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau hari ini kita bersama ingin menggumuli tema memahami, mengalami, melakukan, tentu saja kita ingin menggumuli tentang bagaimana kita bisa mengikut Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita pada hari ini. Nah, saudara-saudara, boleh dilanjutkan? Ada satu buah lagu di Kidung Jemaat 375 yang judulnya itu adalah Saya Mau Ikut Yesus. Jadi dari sekian banyak lagu di Kidung Jemaat, saudara-saudara, hanya sedikit yang diciptakan oleh orang Indonesia. Dan salah satu lagu yang diciptakan oleh orang Indonesia adalah lagu ini. Lagu yang iramanya juga kalau kita dengar ini tradisional, begitu ya, diciptakan oleh seorang dari asalnya dari Pulau Roti, tulisannya bacanya Rote, katanya begitu. Friedel Edward Lango. Jadi kalau lagu ini biasanya seringkali dihubungkan atau orang mengatakan bahwa lagu ini lebih cocok dinyanyikan oleh lansia, misalkan begitu. Lagu ini lebih cocok juga bukan dinyanyikan dalam sebuah sukacita. Tetapi bersama kita ingin melihat
teksnya ya Ibu Bapak Saudara ya. Dalam lagu ini, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus. Sampai selama-lamanya meskipun saya sudah menderita dalam dunia. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Mendayu-dayu sih memang iramanya dan khas Pulau Rote begitu ya. Sambil membunyikan sasando di pinggir laut mungkin begitu. Nah saudara-saudara, kalimat daripada lirik lagu ini yang mengatakan saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya meskipun saya susah, menderita dalam dunia. Mungkin itu adalah sebuah kalimat yang mudah untuk kita nyanyikan dan lagukan, tetapi untuk kita hidupi belum tentu demikian. Bagaimana kita mau mengikuti Yesus di dalam kehidupan kita. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seruan Yesus yang memanggil, boleh next. Seruan Yesus yang memanggil para murid yang berkata, ikutlah aku. Jadi cara Tuhan Yesus untuk memanggil para murid ini adalah dengan berkata, ikutlah aku. Kalimatnya pendek dan ini kemudian direspon oleh para murid. Kadang-kadang kalau dalam pelayanan di gereja, saudara, ya kita membayangkan juga ya, kalau para aktivis, para umat Tuhan, saudara, misalkan cukup dengan gereja kemudian mengatakan, mari ikut Tuhan kita pelayanan, lalu mau semua, tentu akan jauh lebih mudah ya. Tetapi kita sama-sama tahu enggak seperti cara Tuhan Yesus memanggil dan juga seperti respon para murid pada umumnya ya. Kalau kita bicara tentang pelayanan gereja. Nah saudara, kata ikutlah ini dalam bahasa Yunaninya ini adalah akolouteo. Artinya ini bukan hanya tentang ikut Tuhan. Tetapi kalimat ini sebetulnya mengatakan bahwa mari berjalan bersamaku. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ini bukan hanya ikut. Tetapi Yesus berkata mari berjalan bersamaku. Jadi berjalan bersama Tuhan, bukan bersama-sama berjalan, tapi berjalan bersama-sama. Karena ini dua hal yang berbeda. Bersama-sama berjalan itu bisa tujuannya entah kemana. Kita sama-sama jalan tapi tujuannya itu bisa ke macam-macam tempat. Tapi berjalan bersama. Jadi kita berjalan bersama-sama untuk mencapai sebuah tujuan yang sama. Saudara-saudara, kalau di dalam kehidupan kita, kita lebih senang kepada seorang yang memimpin dengan kemudian pemimpin itu berada di tengah-tengah orang yang dipimpin, atau pemimpin itu adalah orang yang hanya banyak mengatur tetapi tidak ada di tengah-tengah kita yang dipimpin. Kita pasti lebih senang dengan model kepemimpinan di mana pemimpin itu berada di tengah-tengah kita. Bahkan dunia mencatat, saudara, bahwa kepemimpinan atau model kepemimpinan yang otoriter itu sudah tidak lazim lagi di dunia modern saat ini. Jarang negara yang saat ini masih mempertahankan sistem dengan kepemimpinan tunggal yang kuat, dengan sistem otoriter yang juga begitu kuat. Ada tapi jarang. Kalaupun ada, saudara pasti juga bisa menyebut beberapa negara itu di Asia ya. Misalkan juga ada, tidak seperti model yang dulu. Sekarang kita lebih senang dengan kepemimpinan yang dekat. Dalam tradisi Jawa, pastor itu dipanggil sebagai romo. Atau dalam tulisannya itu rama, yang artinya adalah bapak. Dalam tradisi gereja Katolik tidak ada sebetulnya yang disebut sebagai romo, itu enggak ada. Itu berdasarkan kulturnya Indonesia. Dalam sejarah gereja GKI,
orang-orang Tionghoa, kalau saya khotbah di GKI Klasis Priangan yang masih punya etnis ketionghoaannya kuat, ada bahasa Mandarin misalkan di kebaktiannya, itu pendeta masih dipanggil boksu gitu ya. Dan boksu itu sangat dilihat berbeda sekali gitu ya. Sangat dihormati. Zaman sekarang pemuda itu bisa saja lu gue terhadap pendetanya, apalagi seumur nggak jauh, dia bisa, bro, mau kemana? Nah saudara, tapi orang muda kita akan sangat sulit menerima. Pemuda remaja akan sangat sulit menerima model-model kepemimpinan yang sangat otoriter. Oleh karena itu biasanya kan ada pergumulan generasi ya. Orang tua merasa kok ini anak susah diatur banget. Lalu anak-anak mengatakan kok orang tua ini ngatur banget. Ini karena perbedaan generasi di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus saat itu mengatakan ketika berkata ikutlah aku, sebetulnya kalimatnya karena keterbatasan diksi Indonesia sehingga yang lebih tepat itu Tuhan Yesus mengatakan mari berjalan bersamaku. Ini prinsip ketika Tuhan Yesus mengajak para murid. Seperti yang kita tahu Tuhan Yesus nggak pernah maksa orang. Dia hanya berkata mari. Tuhan Yesus memanggil dalam sebuah kesadaran. Keinginan daripada orang itu sendiri. Boleh next. Nah saudara, ada seorang, ya boleh disebut dia sebagai sebenarnya seorang penulis di English Bible. Boleh dikatakan dia juga seorang teolog. Arthur W. Pink, dia mengatakan the Christian life is a life that consists of following Jesus. Jadi kehidupan kekristenan dalam sebuah tulisannya dia mengatakan itu adalah kehidupan yang konsisten. Jadi konsisten mengikut Yesus dalam keadaan apapun baru disebut sebagai kehidupan seorang Kristen. Jadi kalau kita mengikuti Yesus tapi inkonsisten, ya kadang kita setia, kadang kita rajin, kadang kita berdoa, kadang kita enggak, atau kebanyakan enggak daripada iya, kebanyakan enggak ikut daripada ikut, maka itu tidak bisa disebut sebagai kehidupan Kristen. Karena kehidupan Kristen itu harus setia. Boleh berikutnya? Nah saudara-saudara, dalam bagian bacaan Alkitab kita Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai dengan 51. Ada dua nama murid yang dipanggil di sana, jauh popularitasnya dibandingkan Simon, Yohanes, Andreas, Yudas misalkan. Jauh popularitasnya. Karena memang ada 12 murid Tuhan Yesus yang utama, the disciples itu, tapi juga ada para murid yang lain ya, yang di luar itu. Dan dalam bagian bacaan Alkitab kita diceritakan panggilan yang diberikan kepada Filipus dan Nathanael. Mari sama-sama kita melihat tentang panggilan Tuhan ini saudara. Dalam bagian bacaan Alkitab kita ayat 43 dikatakan demikian, panggilan Yesus kepada Filipus dalam prinsip mari berjalan bersamaku itu tadi, tapi dalam terjemahan LAI disebutkan sebagai ikutlah aku, dan Filipus itu merespon. Bahkan dia langsung memberikan sebuah kesaksian kepada orang lain yang bernama Nathanael. Nah dalam cerita ini saudara kita melihat bahwa memang ada macam sekali respon orang ngikut Tuhan. Ada yang seperti Filipus yang langsung, tetapi juga ada seperti Nathanael yang dia mikir dulu, dia mempertimbangkan dulu. Filipus dia mengatakan kepada Nathanael bahwa kami telah menemukan dia yang disebut Musa dalam kitab Taurat, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Pertanyaan Nathanael begini, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kita pasti sama-sama sangat ingat Yesus lahirnya di Bethlehem. Tapi gedenya atau besarnya itu tidak di Bethlehem, tapi besarnya itu di Nazaret. Sehingga orang kemudian lebih mudah untuk menyebutkan dan mengidentifikasi Yesus itu orang Nazaret. Pertanyaannya, kenapa sih dengan kota Nazaret? Bahkan seorang bernama Nathanael mengatakan, mungkinkah sesuatu yang baik itu datang dari Nazaret? Saudara-saudara, Nazaret ini adalah sebuah kota
yang sebetulnya agak mirip dengan pesisir Danau Galilea, yakni di dalam kota tersebut yang kalau kita lihat di peta ya, daerahnya ya sedang-sedang lah, tidak terlalu jauh juga dan tidak terlalu ya cukup dekat dengan Yerusalem. Nah, Nazaret ini adalah sebuah kota di mana ada begitu banyak budaya yang masuk ke sana. Dan pada zaman itu cukup banyak pelaku-pelaku kriminalitas dari kota Nazaret. Ya kadang-kadang kan kita juga bisa begitu ya, suku tertentu kita hubungkan dengan tabiat ini. Oh suku ini tuh udah pasti ngomongnya kenceng, udah pasti nggak sopan, padahal belum tentu kan. Demikian. Nah Nazaret terkenal demikian. Di kota Nazaret karena banyak orang dari berbagai lintas suku juga, maka ada semacam perpaduan budaya yang terjadi di sana, yang bagi orang Yahudi itu adalah sesuatu yang jelek. Nah kita sama-sama ingat bagaimana orang Yahudi enggak sukanya dengan orang Samaria. Samaria itu kan perpaduan ya antara orang tuanya itu sisinya itu orang Yahudi, sisinya bukan. Dan orang Yahudi itu tidak bisa nerima itu. Demikian juga Nathanael. Walaupun Yesus itu adalah seorang yang punya garis keturunan Yahudi yang pure. Tapi Nazaret melihat, mungkinkah sesuatu yang baik, Nathanael melihat, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari kota Nazaret. Nah saudara, karena itu Yesus mengatakan, lihatlah inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Artinya dia mau mengatakan, Yesus mau mengatakan bahwa Nathanael ini adalah seseorang yang masih punya latar belakang kuat di dalamnya, sebagai seorang Israel sejati yang kemudian menyatakan itu di hadapan Yesus. Yang menarik saudara, dalam cerita ini di dalam setiap keraguannya, Nathanael kemudian menyatakan untuk mengikut Yesus. Saudara, mana yang lebih baik? Ragu di awal tetapi kemudian yakin setelahnya, dibandingkan yakin di awal, ragu setelahnya. Tentu kita sama-sama tahu ya saudara ya, yang pasti jauh lebih baik itu adalah ya ragu di awal tapi kemudian yakin setelahnya. Bukan yakin kemudian ragu setelahnya. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah yang terjadi di dalam kehidupan iman dari seorang bernama Nathanael. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, memahami, mengalami dan melakukan prinsip Tuhan Yesus dalam pemuridan yang dilakukan oleh Yesus itu adalah memahami. Di kelas katekisasi saya pernah ditanya, Kak kenapa di GKI itu perlu katekisasi? Boleh nggak katekisasi langsung CD? Supaya bisa perjamuan kudus ya? Lalu saya jelaskan enggak gitu, katekisasi itu bukan supaya orang bisa perjamuan kudus, itu bukan filter atau saringannya lewat katekisasi, bukan. Tetapi katekisasi adalah sebuah pola pendidikan gereja untuk mempersiapkan orang supaya dia bisa mengaku percaya secara pribadi, bukan hanya berdasarkan iman orang tua atau apa yang dia dengar, tetapi apa katamu. Jadi prinsipnya memahami, harus memahami dulu. Kenapa demikian? Dan juga mengalami. Ini tema kita. Serta melakukan. Nah saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah saudara-saudara dan saya boleh belajar seperti murid daripada Tuhan Yesus, bahwa di tengah-tengah setiap pergumulan kita, Tuhan itu bukan jauh di sana saudara-saudara, tapi Tuhan itu berjalan bersama kita. Tuhan menggandeng tangan kita dan Tuhan dekat di dalam kehidupan saudara-saudara dan saya. Selamat mengalami perjalanan iman bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh senantiasa menolong, memberkati, dan memimpin setiap kehidupan kita. Amin.
Umat kami undang berdiri. Umat Tuhan, marilah dengan mengingat janji baptis kita, marilah kita menyatakan iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli secara bersama-sama dengan menyatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara, mari kita bersama masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Mengakhiri tahun 2020 dan memasuki tahun 2021 ini ya Tuhan, kami masih menghadapi pergumulan atas pandemi di sekitar kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami boleh dikuatkan ketika menjalani kehidupan kami. Vaksinasi yang sekarang ini sudah mulai didistribusikan bagi penerima kelompok pertama. Biarlah proses ini juga boleh berjalan dengan baik, dan kami pun juga pada waktunya ketika vaksin itu juga boleh siap diterima oleh setiap kami, ini juga boleh kami terima. Dan biarlah situasi yang saat ini kami bersama gumuli ini boleh berangsur-angsur pulih. Kami juga ingin mendoakan ya Tuhan untuk bencana di beberapa tempat ketika jatuhnya pesawat Sriwijaya dalam beberapa waktu lalu. Tuhan boleh menguatkan setiap anggota keluarga yang menggumuli atas keberadaan atau juga kondisi ini. Kami juga berdoa untuk banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan maupun di Sumatera. Tuhan boleh memberkati siapapun mereka di sana yang harus kehilangan tempat tinggal, berpikir dan berdoa tentang makan minum atau kehilangan sanak saudara dan harta benda. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bencana alam di Sulawesi Barat. Ada banyak umat Tuhan di sana yang kehilangan rumah ibadah, gereja, kehilangan tempat tinggal, kehilangan sanak saudara. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk tim GKI yang melakukan pelayanan di sana. Biarlah jemaat GKI melalui tim Gerakan Kemanusiaan Indonesia boleh melakukan pelayanannya dengan baik. Di pagi hari tadi juga kami mendengar dan melihat berita tentang bencana di Sulawesi Utara, di Manado, longsor yang terjadi dan ada korban jiwa. Kami berdoa ya Tuhan untuk kondisi di sana. Setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun juga setiap mereka yang menggumuli atas kondisi ini, Tuhan boleh menguatkan setiap mereka. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan untuk setiap pergumulan kehidupan antar umat beragama, bahkan juga di dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi negeri kami Indonesia. Ya Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan kami pribadi melalui jemaat-Mu. Biarlah Tuhan boleh senantiasa menguatkan kami di tengah-tengah setiap pergumulan kami. Berikanlah dan ingatkanlah kami untuk hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, karena Tuhan, Engkau adalah Allah yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, inilah setiap doa dan permohonan kami. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kini kita akan masuk dalam pelayanan persembahan. Untuk persembahan minggu ini, persembahan bulanan, dan persembahan perjamuan kudus, umat dapat memberikan persembahan melalui transfer bank
ke rekening GKI Harapan Jaya. Marilah kita mengumpulkan persembahan syukur kita berdasarkan Mazmur 86 ayat yang ke-12 yang berkata demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selamanya. Mari kita menyanyikan PKJ 4, angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Umat kami undang berdiri. Mari kita mengucap syukur dalam doa persembahan. Kita berdoa. Ya Tuhan, ada banyak berkat yang telah Engkau berikan di dalam hidup kami. Namun kami seringkali tidak puas dan selalu meminta begitu banyak hal kepadamu. Melalui persembahan yang baru saja kami berikan ini, maka kami ingin Engkau dapat mengingatkan kami untuk juga dapat bersyukur dan berterima kasih untuk setiap berkat-Mu tersebut. Melalui persembahan ini, kami juga ingin belajar untuk dapat rindu mempersembahkan hidup kami untuk melayani Engkau melalui jemaat-Mu di tempat ini. Inilah doa persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Umat kami persilakan duduk. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menjalani kehidupan dengan senantiasa mengarahkan hati kepada Tuhan. Kini mari saudara-saudara kita berdiri dan kita bersama menyanyikan Ku Beroleh Berkat. Kunjung lenyap yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau syarat beban, ada damai sejahtera bakal. Yesus yang selalu tinggal serta, Dia di dalamnya, ku dalamnya. Aku
janjinya kepadaku. Saat damai penuh Masuk di hatiku, dunia menjadi cerah. Kesusahan lenyap, gelap berganti terang. Yesus Tuhan agung mulia. Yesus yang selalu tinggal serta, Dia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu. Itulah janjinya kepadaku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur pada terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Umat Tuhan, kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Kebaktian minggu ini telah selesai. Selamat hari Minggu. Kiranya setiap kita dapat senantiasa hidup di dalam pimpinan Tuhan di sepanjang pekan ini. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian.